Berapa lama jangka waktu maksimal kontrak kerja untuk karyawan kontrak, karyawan PKWT di Undang-Undang Cipta Kerja? Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 5 tahun, dan ada juga yang bilang perpanjangan kontraknya itu bisa tanpa batas. Di mana sih letak perbedaannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Pertanyaan ini cukup banyak diajukan oleh teman-teman dan kita akan membahasnya di video ini ya. Jadi sebelum membahas tentang jangka waktu kontrak kerja maksimal untuk karyawan kontrak atau bahasa undang-undangnya karyawan PKWT, karyawan perjanjian kerja waktu tertentu, sebelumnya kita perlu paham dulu ya tentang jenis-jenis dari kontrak PKWT-nya itu sendiri untuk karyawan kontrak ini. Prinsipnya PKWT itu cuma boleh diadakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang jenis dan sifatnya selesai dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya, ada masa selesainya, dan pekerjaannya juga tidak bersifat tetap, artinya tidak berlangsung secara terus-menerus dan biasanya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan atau dengan kegiatan inti produksi dari perusahaan. Kalau pekerjaannya bersifat tetap, bersifat terus-menerus, apalagi sampai menyangkut kegiatan utama produksi dari perusahaan, misalnya operator mesin pabrik, nah ini kan sifatnya tetap, terus-menerus. Pabrik nggak akan bisa produksi kalau nggak ada operator mesin, maka ini tidak bisa di PKWT-kan ya. Karyawannya haruslah karyawan tetap, bukan karyawan PKWT, bukan karyawan kontrak. Dan sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 di pasal 4 khususnya, di sana ditentukan beberapa jenis PKWT, ada 3 jenis PKWT. PKWT yang didasarkan pada jangka waktu tertentu, atau PKWT yang berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan PKWT lainnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tidak tetap. Misalnya pekerja harian lepas atau PHL, ini juga termasuk dalam kategori PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kebanyakan dalam prakteknya karyawan kontrak atau PKWT yang ditentukan jangka waktunya, masa kontraknya, ini adalah kategori PKWT berdasarkan jangka waktu. Karena memang dalam PKWT-nya sudah ditentukan jangka waktu kontraknya, jangka waktu dari masa kerja karyawannya. Nah, pertanyaannya, berapa lama jangka waktunya? Jangka waktu maksimalnya, dan apakah bisa diperpanjang? Masa kontrak untuk karyawan PKWT ini tentu saja ada hitung-hitungan jangka waktu maksimalnya ya, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan di peraturan pelaksananya. Dan kalau kita bandingkan antara masa kontrak karyawan PKWT ini di Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, ini ada perbedaan yang cukup substansial. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini ya, masa kontrak karyawan itu maksimalnya 2 tahun. Nah, masa kontrak 2 tahun ini bisa diperpanjang atau diperbaharui. Kalau diperpanjang, perpanjangannya itu cuma bisa dilakukan 1 kali, dan waktu perpanjangannya juga nggak boleh lebih dari 1 tahun. Kalaupun diperbaharui, nah pembaharuannya ini cuma bisa dilakukan 1 kali juga, dan jangka waktu pembaharuannya itu maksimal 2 tahun. Jadi totalnya masa kontrak karyawan PKWT ini adalah 3 tahun, masa kontrak pertama 2 tahun, dan 1 kali perpanjangan 1 tahun, atau bisa juga 4 tahun kalau pembaharuan, masa kontraknya 2 tahun dan 1 kali pembaharuan untuk 2 tahun. Jadi maksimalnya bisa 3 tahun atau bisa 4 tahun tergantung diperpanjang atau diperbaharui kontraknya. Nah, itu tadi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yang sekarang tentunya sudah berubah, sudah dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ketentuannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan di peraturan pelaksananya, pertama, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada istilah pembaharuan kontrak PKWT. Jadi cuma ada perpanjangan PKWT.
Beda ya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Kalau dulu ada yang namanya pembaharuan kontrak PKWT. Jadi kontraknya itu diperbaharui, tidak diperpanjang. Nah, sekarang istilah pembaharuan PKWT itu sudah tidak ada. Perbedaan yang kedua, jangka waktu masa kontraknya, masa karyawan PKWT untuk kontrak yang pertama ini tidak ditentukan jangka waktunya di dalam undang-undang. Dan karena undang-undang tidak menentukan jangka waktu masa kontraknya, maka penentuan jangka waktu PKWT ini diserahkan pada kesepakatan di antara perusahaan dan karyawannya di dalam perjanjian kerja yang dibuat ya di antara perusahaan dan karyawan. Terserah perusahaan dan karyawan jangka waktu masa kontraknya ini berapa lama. Ketiga, jumlah perpanjangannya juga tidak ditentukan, sehingga perpanjangan masa kontrak karyawan PKWT ini bisa dilakukan lebih dari satu kali. Ini bedanya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya yang perpanjangannya itu dibatasin cuma bisa satu kali. Dan yang keempat, jangka waktu perpanjangannya juga tidak dibatasi oleh undang-undang, sehingga jangka waktu perpanjangan kontrak kerjanya untuk karyawan PKWT ini diserahkan lagi kepada kesepakatan di antara perusahaan dan karyawannya. Ini juga berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, di mana jangka waktu perpanjangan kontrak PKWT dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dibatasi cuma satu kali. Kalau sekarang sesuai Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibatasi. Nah, tapi meskipun jangka waktu PKWT pertamanya nggak dibatasin, jumlah perpanjangannya berapa kali juga nggak dibatasin, jangka waktu perpanjangannya berapa tahun juga nggak dibatasin, ini bukan berarti masa kontrak karyawan PKWT itu benar-benar dilakukan tanpa batas ya. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, batasannya tetap ada, yaitu jangka waktu masa kerja karyawan PKWT ini paling lama totalnya 5 tahun. Artinya jumlah total masa kontrak pertama dan perpanjangan-perpanjangannya totalnya itu semua maksimal 5 tahun, nggak boleh lebih dari 5 tahun. Misalnya kalau kontrak PKWT pertamanya katakanlah 1 tahun, lalu diperpanjang 1 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun lagi, diperpanjang lagi 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, jadi totalnya ada 5 tahun, nggak boleh lebih. Nggak harus setahun-setahun juga ya perpanjangannya atau masa kontraknya. Bisa misalnya masa kontrak PKWT pertamanya itu katakanlah 2 tahun, lalu diperpanjang 1 tahun, jadi totalnya 3 tahun, nggak sampai batas maksimal 5 tahun, ini bisa. Atau PKWT pertamanya 3 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun, lalu diperpanjang lagi 1 tahun, jadi totalnya 5 tahun. Nah, ini juga bisa. Yang penting durasi kontrak pertama dan perpanjangan-perpanjangannya maksimal itu 5 tahun, nggak boleh lebih. Jadi soal jangka waktu masa kontrak untuk karyawan kontrak ini harusnya clear ya. Total maksimalnya 5 tahun itu sudah termasuk kontrak PKWT yang pertama beserta semua perpanjangannya. Untuk masa kerjanya masing-masing termasuk berapa kali perpanjangannya itu diserahkan berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan di dalam perjanjian kerja PKWT-nya. Satu hal lagi yang membedakan antara PKWT di Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya uang kompensasi untuk karyawan kontrak. Dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan nggak ada ya uang kompensasi buat karyawan kontrak. Jadi ini adalah aturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja, adanya uang kompensasi. Sekarang untuk karyawan kontrak yang masa kerjanya minimal 1 bulan secara terus-menerus harus diberikan uang kompensasi. Nah, besarnya uang kompensasi ini dihitung berdasarkan masa kerja karyawannya, tergantung masa kerja karyawan. Kalau masa kerjanya itu 12 bulan atau 1 tahun, uang kompensasinya itu 1 bulan gaji. Nah, sedangkan kalau masa kerjanya itu belum 1 tahun, tapi sudah lebih dari 1 bulan, uang kompensasinya dihitung secara proporsional, secara proret. Rumusnya masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Begitu juga kalau masa kerjanya lebih dari 12 bulan, ini juga dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya. Jadi rumusnya itu sama, masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan gaji. Misalnya masa kerja karyawan 8 bulan, uang kompensasinya berarti 8 dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Kalau masa kerjanya misalnya 18 bulan, 1,5 tahun, rumusnya sama, kompensasinya itu 18 dibagi 12 dikali 1 bulan gaji.
Nah, kewajiban membayar uang kompensasi kepada karyawan kontrak ini bukan cuma untuk kalau kontrak pertamanya berakhir ya, tapi juga untuk setiap perpanjangannya. Jadi perpanjangannya juga dihitung sebagai masa kontrak yang harus dibayarkan uang kompensasinya oleh perusahaan. Misalnya seperti contoh tadi, masa kontrak karyawan itu 1 tahun 12 bulan, berarti dapat hak uang kompensasi 1 bulan gaji. Kemudian masa kontraknya diperpanjang lagi 1 tahun, nah berarti dapat lagi nih uang kompensasinya 1 bulan gaji. Kemudian kalau misalnya diperpanjang lagi 1 tahun lagi, dapat lagi uang kompensasi 1 bulan gaji, dan begitu seterusnya sampai jangka waktu maksimalnya berakhir 5 tahun. So, itu tadi sedikit informasi ya tentang masa kontrak karyawan PKWT, juga uang kompensasinya. Semoga informasi tadi berguna ya dan bermanfaat buat teman-teman sekalian dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan masing-masing. Salam.